Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali melanjutkan pembelajaran biologi dalam bab baru, yaitu sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini sering kita dengar, ya. Namun kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu adalah kemampuan setiap makhluk hidup untuk bertambah banyak. Dan ini merupakan ciri makhluk hidup yang paling utama. Kenapa tidak bernapas? Kenapa tidak makan? Kenapa tidak bergerak? Karena yang mempelajari makhluk hidup itu bukan hanya sesaat satu generasi saja, tetap harus diperhatikan generasi berikutnya. Jadi untuk bisa mengamati bagaimana makhluk hidup berikutnya, maka perlu melakukan berkembang biak atau reproduksi. Kaitannya dengan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Artinya manusia memiliki sifat bahwa makhluk hidup ini memiliki organ yang kompleks. Bagaimana dengan sistem reproduksinya? Manusia bereproduksi untuk melestarikan jenisnya melalui kelahiran anak-anaknya. Sistem reproduksi manusia diperlukan untuk bereproduksi. Nah, anak-anak kami sekalian, kalau ditanya pada diri kita sendiri, apa tujuan kamu menikah nantinya? Tujuan kamu menikah mungkin jawabnya adalah untuk membentuk keluarga yang kelak akan mengganti dirimu, diganti oleh generasimu, sehingga jenismu akan tetap lestari. Nah, jadi dengan demikian jelas sudah apa tujuan reproduksi, yaitu melestarikan jenisnya yang kelak akan ada di sepanjang hayat, di sepanjang generasi. Nah, bagaimana kalau bila misalnya tidak ada keturunannya? Nah, inilah yang membuat generasi dia putus sampai di situ aja. Jadi tujuan untuk menikah, tujuan untuk berkembang biak, tujuan untuk reproduksi jelas telah tertulis melestarikan jenisnya. Nah, jadi manusia menikah bukan hanya sekedar kebutuhan batinia, kebutuhan jasmani, tidak hanya sekedar itu. Namun yang paling utama kaitannya dengan mempelajari biologi, melestarikan jenisnya. Itulah yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia. Baik, kita adalah hasil dari sistem reproduksi orang tua kita yang kelak nanti akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Oke, itulah yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada manusia. Nah, bagaimana dengan reproduksi manusia? Apakah sama dengan makhluk hidup lainnya? Ya, apalagi makhluk hidup tingkat rendah. Jelas kalau kita lihat perbandingannya jauh sekali perbedaannya. Ya, kalau kita ambil yang paling rendah makhluk hidup adalah makhluk hidup bersalah satu. Katakanlah bakteri. Bagaimana dia berkembang biak? Wah, dia cukup membelah diri saja. Ya, manusia. Nah, apakah dia bisa melakukan pembelahan diri? Manusia tidak lagi melakukan pembelahan diri. Ya. Atau ada makhluk hidup lain melakukan fragmentasi, pemutusan diri. Apakah manusia bisa melakukan pemutusan diri? Oh, tentu tidak. Kenapa? Padahal kita sudah memiliki tingkat kehidupan yang tinggi. Nah, ingat, kalau sudah memiliki tingkat kehidupan yang tinggi, dibarengi dengan organ-organ tubuh yang sudah kompleks, maka sifat-sifat makhluk hidup tingkat rendah itu tidak akan tampak lagi. Ya, makanya kita tidak bisa melakukan reproduksi secara aseksual. Baik, kita teruskan. Nah, dalam sistem reproduksi manusia yang kita ulas dulu pertama kali adalah bagaimana sistem reproduksi laki-laki. Karena dalam hal sistem reproduksi, tentu kita harus mengenal yang namanya organ reproduksi. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah,
Apa tujuan kita mempelajari organ reproduksi? Nah, tujuannya kita mengenal organ tubuh kita, apalagi masalah reproduksi. Karena masalah reproduksi ini bisa disalahgunakan. Ya, kalau kita tidak bisa bentengi diri, ya, dengan cara mengenal organ reproduksi, inilah yang bisa gampang masuk ke lembah hitam. Ya, nah itu makanya perlu kita mempelajari bagaimana organ reproduksi. Nah, bagi lelaki tentu harus wajib mengetahui organ reproduksimu. Begitu juga dengan wanita, ya, harus lebih memahami bagaimana organ reproduksinya. Namun lebih kompleks lagi, ya, kamu harus mengenal organ reproduksi lawan jenismu. Ya, kelak nanti kamu berumah tangga, kamu tidak lagi terkejut bagaimana organ reproduksi lawan jenismu. Baik. Jadi di sekolah mempelajari sistem reproduksi, mempelajari organ reproduksi ini bukan merupakan pelajaran tabu. Justru inilah yang harus kau mampatkan dengan baik sehingga kamu bisa mengerem, ya. Jangan sampai kamu jatuh pada hal-hal yang negatif. Oke. Kita perhatikan bagaimana organ reproduksi pria ini. Ya. Nah, di sini kita harus mengenal, ya, mana organ reproduksi luar, mana bagian reproduksi dalam. Ya, kalau organ reproduksi bagian luar tentu terdiri dari penis. Ini ya, ini. Jadi kita mengenal dulu bagaimana penis itu. Inilah penis itu. Kemudian inilah testis, ya kan? Inilah skrotum. Nah, ini ya. Jadi kamu harus bisa ya menghafalnya, mengingatnya ya, memahami ya, bukan hanya menghafal, memahami ya. Lalu ini vas deferens, iya, inilah vas deferens itu, ya kan? Lalu ada saluran ejakulasi, ya, ini ya kita kenal dulu. Baru apa itu kelenjar Cowper, ini dia, ya. Kemudian ada uretra, ini ya kita kenal mana uretra. Waktu kita bahas tentang ginjal udah kita singgung itu. Lalu ada corpus spongiosum, ya, ini ya, corpus spongiosum. Jadi dari kata spon, ya kan. Nah, kalau kita perhatikan spon ini, nah dia kan bisa seperti berongga ya, benar. Ya, ini adalah bagian dari penis yang berongga. Kok bisa berongga? Nah, itu tentunya ya gunanya adalah untuk memudahkan penis bisa ereksi. Ya, dan situlah nanti aliran darah mengalir. Ketika aliran darah mengalir ke bagian corpus spongiosum, nah itu menunjukkan ada ereksi atau istilah pasarnya menegang. Ya, nah apakah hal yang tabu menegang? Itu tidak tabu. Itu adalah wajib pada pria dalam hal untuk reproduksi. Oke, baik ya. Nanti akan kita ulas bagaimana komponen organ reproduksi pria. Baik, kita mulai mengenal organ reproduksi pria. Ya, yang pertama adalah skrotum. Ya, skrotum ya. Nah, tadi udah kita tunjukkan mana skrotum. Ya, skrotum berjumlah sepasang, berisi testis, berfungsi untuk melindungi testis. Ya, itulah ibaratnya seperti kantung. Dan ini adalah bagian organ reproduksi luar. Ya. Nah, jadi skrotum ini tentunya sangat dipengaruhi oleh suhu. Ya. Kenapa? Karena ketika berada pada suhu dingin, maka skrotum itu mengecil. Dalam arti apa ya? Mengerut, ya, mengecil dengan tujuan agar testis ini memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Jadi ingat ya, testis ini ternyata memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Jadi kalau suhu tubuh 36-37 ya, maka testis ini ya lebih rendah sedikit. Ya. Nah, jadi untuk menghangatkan testis tadi ya dalam suhu yang dingin tadi, dia berupaya untuk mengerut. Makanya kalau kita perhatikan ya, ini khusus laki-laki ya, mungkin dia bagi kita laki-laki,
pada saat di kolam renang itu kan suhu dingin ya. Nah, kamu rasakan sendiri bagaimana skrotum. Skrotum itu dia akan mengecil. Nah, ya. Oke. Nah, sebaliknya, bila berada pada suhu panas, ya siang hari ya, maka perhatikanlah skrotum, bahwa skrotum itu berupaya untuk mempertahankan suhu testis, ya, dan dia mengerut. Dalam arti mengendur ya, mengendur. Ya, mengendur. Udah. Nah, itu istilahnya testisnya turun, ya, karena dia mengendur. Ya. Ya. Nah, jadi dengan demikian skrotum ini selain melindungi juga menjaga suhu testis lebih rendah dari suhu tubuh. Nah, itu makanya ya bagi kalian pria ya, pada saat tidur janganlah terlalu sering memakai jeans, karena jeans itu kan padat ya, ketat. Jadi kondisi jadi panas. Ya. Nah, lantas kalau itu yang terjadi ya, maka proses pembentukan sperma akan terganggu. Ya, makanya kalau kita perhatikan ya, kalau kebiasaan tidur bagaimana? Ya udah pakai ya piyama ya yang longgar-longgar ya, atau celana pendek ya yang longgar gitu ya. Nah itu jadi lebih lapang, lebih leluasa gitu ya. Itu bagus sekali tuh untuk tidur ya. Jadi jangan terlalu sering memakai jeans. Oke ya, kadang-kadang kalau kita misalnya tidur dalam kondisi yang tidak memungkinkan ya terpaksa pakai jeans, ya udah nggak apa-apa ya, cuma kebiasaan ya jangan terlalu sering ya. Oke, itu skrotum. Nah, sekarang testis. Siapa sih tidak mengenal testis bagi pria ya? Nah, jadi wanita juga harus memahami ini ya. Testis itu yang mana gitu ya. Testis inilah yang berada di dalam skrotum tadi, dan dia ada sepasang dan berupa organ lunak. Nah, ya, organ lunak. Oke, jadi percaya aja kamu itu adalah organ lunak. Jadi jangan sampai kamu pegang dulu baru percaya. Ya, percaya aja sama ini, ya. Nah, betul lunak. Oke. Nah, lantas di dalam testis itu ada 250 lobus, ya, atau dikenal dengan lobulus. Ya, adalah suatu seperti apa ya? Kantung-kantung. Ya, ya. Nah, namun di dalam lobulus ini ada berupa tubulus. Kalau tubulus itu berarti saluran halus, namanya tubulus seminiferus, dan disitulah tempat terbentuknya sperma melalui proses namanya pembentukan sperma, yaitu spermatogenesis. Ya, nah itu ya. Jadi ingat, testis adalah hal yang paling penting untuk organ reproduksi pria. Nah, itu makanya pria harus menjaga betul yang namanya testis. Kalau misalnya kena bentur, nah ini terasa sakitnya bukan main. Ini adalah salah satu kelemahan daripada pria. Ya, itu makanya kalau misalnya ada suatu ilmu bela diri, ya, maka yang menjadi sasaran adalah yang itu. Ya. Nah, bagaimana? Tendang aja, maka dia akan lumpuh. Dalam arti ya jatuh gitulah ya. Ya, kalau pas kena bagian kaki kita itu, wah itu luar biasa sakitnya. Makanya kalau main sepak bola, tendangan bebas, apa yang dijaga? Yang dijaga ya itulah. Ya, jangan sampai kena bola. Kalau kena bola, aduh, sakitnya bukan main. Ya. Oke, ya itu. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, wanita, kalau misalnya kamu wanita ya diganggu oleh pria yang usil, ya ingat aja di mana kelemahannya, ya. Boleh kamu tendang. Nah, ini. Jadi kadang ada juga wanita yang segan, ya, gak berani, gitu, ya. Tapi ingat itulah kelemahannya, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita perhatikan gambarnya. Inilah organ reproduksi pria, ya. Tadi yang sudah kita ulas apa itu? Itulah skrotum. Nah, inilah dia. Ya, tadi saya bilang dia berkemampuan untuk mengerut, turun ini. Dia turun. Mengerut dalam suhu panas ya, ke siang hari. Lalu bagaimana kalau suhu dingin? Ini naik dia. Ini naik ke atas.
Ya, kantungnya ini skrotum itu naik ke atas, mengerut. Ya, dengan tujuan menjaga suhu testis. Oke, mana testis? Inilah dia. Nah, ini ada sepasang ya, ada sepasang. Oke, baik. Jadi sudah ya. Nah, ini nggak usah dulu kita ulas. Oke. Nah, sekarang masuk ke saluran reproduksi. Saluran reproduksi pria ada ductus epididymis. Ductus epididymis berupa saluran tempat pematangan dan penyimpan sperma. Ya. Kalau pembentukan sperma itu di tubulus seminiferus tadi ya. Ya, itu di lobulus tadi yang 250 lobulus. Ya, di situ ada tubulus seminiferus. Nah, di situ tempat pembentukan. Namun pematangannya di ductus epididymis sekaligus menyimpan sperma. Ya. Nah, jadi sperma itu disimpan di situ, sementara pembentukan sperma terus berkelanjutan ya. Sepanjang hayat pria itu terus menghasilkan sperma. Nah, ketika nanti sudah terbentuk generasi-generasi sperma baru, maka yang ada di epididymis ini nanti dia akan bergerak ke atas. Nah, gitu. Ya, di mana testis terus memproduksi sperma. Nah, itu makanya pria yang normal ya ada istilahnya mimpi basah. Apa artinya? Mimpi basah itu terlalu banyak sperma sehingga dia keluar ya. Artinya kebutuhan biologisnya nah ini akan meningkat ya. Nah, itu makanya kalau pria dalam hal kebutuhan biologis itu menandakan bahwa sperma itu ya sudah maksimal, maka dia akan keluar. Ya kan, ibaratnya gelas kita isi air, terus diisi air gimana ya, tumpah. Begitulah analognya ya. Jadi lewat apa? Mimpi basah. Oke ya, baik. Nah, saluran yang berikutnya adalah saluran vas deferens. Ya, saluran vas deferens itu adalah saluran sperma menuju kantung semen atau dikenal dengan vesicula seminalis ya. Jadi sperma ini belum langsung keluar ya, tentu ada suatu kantung yang memberi bagian-bagian tertentu ya, material-material tertentu oleh vesicula seminalis. Nah, kemudian ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorius ya, adalah saluran pendek menerima sperma dari vas deferens menuju vesicula seminalis. Artinya, sebelum sampai ke vesikula ada suatu penghubung ya, yang itu namanya saluran ejakulasi. Ya, baik. Satu lagi kita lihat ada uretra. Nah, uretra ini berupa saluran kelamin dan saluran urin menuju ujung penis. Nah, ada hal yang perlu saya tekankan ya. Uretra ini ternyata bukan hanya untuk mengeluarkan urin ya. Wah, juga dia mengalirkan sperma ya. Satu saluran. Lalu muncul pertanyaan, waduh, berarti bisa dong bercampur urin dengan sperma. Ya. Lalu gimana? Apakah itu nanti akan mengakibatkan fatal pada organ reproduksi wanita pada saat melakukan reproduksi? Ya. Nah, gak usah khawatir. Yang namanya saluran urin ini, ya, itu nanti akan dibersihkan. Ya, dibersihkan oleh suatu kelenjar dan siap untuk mengalirkan sperma. Berarti sperma yang keluar pada saat pria ejakulasi, ya, apa itu ejakulasi? Adalah proses keluarnya sperma, ya. Tentu dengan adanya dorongan, nah ini membuat ada tembakan. Ya, jadi ya wanita harus tahu juga, ya, apa arti tembakan ini. Kalau pria udah tahu itu, ya. Setiap pria, ya, pada saat ejakulasi itu ada dorongan yang kuat. Taps. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah mempercepat sperma itu bergerak ke organ reproduksi wanita. Ya, dan disitulah memiliki suhu yang hangat. Ya,
sperma yang keluar itu memiliki suhu yang hangat. Ya. Nah, itulah merupakan puncak dari reproduksi pria. Ya, itu makanya dibilang istilahnya ya laki-laki memiliki kehangatan. Itu ya istilah pasarnya ya. Ya, jelas bahwa yang keluar dari organ reproduksi pria itu ya itu memiliki suhu yang hangat ya. Melalui uretra. Ya. Nah, ingat urin sudah dibersihkan dulu. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Yang manakah vas deferens? Nah, ini tadi kan testis ya. Ini skrotumnya, ini testisnya, ini epididymis. Ingat ya, ini adalah tempat penyimpan dan pematangan sperma. Nah, kalau sudah matang nanti dia akan bergerak. Ya, bergerak terus ya menuju vesikula seminalis ya. Sebelum vesikula seminalis itu ada berupa saluran ya. Nah, saluran namanya ejakulasi. Nah, oke ya, ini dia. Nah, lantas ketika sudah masuk ke vesikula seminalis ya. Nah, ternyata di sini apa fungsinya? Ternyata dia di sini adalah untuk mendapatkan makanan. Ya, mendapatkan makanan. Nah, lantas makanan yang di situ ada berupa asam amino, ya, ada glukosa, ya, ada protein, gitu ya. Nah, lantas kita lihat di sini, ini ya. Nah, menuju kemari, selanjutnya dia akan menuju ke uretra. Nah, tadi pada saat keterangan tadi, nah, bagaimana dengan saluran urin? Ya, sisa urin. Nah, untunglah ada kelenjar Cooper. Ya, kelenjar Cooper kegunaannya adalah membersihkan sisa urin. Nah, ya. Nah, ini ya, membersihkan sisa urin. Ketika pria mengeluarkan urin, nah inilah kantung kemih ya. Nah, keluar, udah selesai buang urin, maka pada saat reproduksi, maka kelenjar Cooper akan aktif. Makanya pada saat pria sedang ereksi ya atau menegang, maka ini aktif mengeluarkan lendir. Nah, dibersihkan dulu sisa-sisa urin. Udah dibersihkan, ya, ketika pria itu ejakulasi, maka yang keluar adalah sperma yang steril. Ya, ini sperma yang sudah steril. Nah, gitu. Ya, perhatikanlah pada pria ketika kamu ereksi, menegang, pasti keluar lendir. Itu belum mengandung sperma. Belum. Nah, oke ya. Oke, kita lihat, kenal dulu gambarnya. Mana vesikula seminalis, mana kelenjar prostat, mana saluran ejakulasi, mana kelenjar Cooper, vas deferens, epididymis ini ya. Jadi diingat ya. Nah, kemudian kita lihat dulu bagaimana kelenjar aksesori yang sudah kita singgung tadi ya. Nah, vesikula seminalis menghasilkan cairan kental bersifat basa yang kaya fruktosa sebagai nutrisi sperma. Ya. Nah, fruktosa ya yang ditambahi dengan cairan kental. Oke, apa itu? Itulah berupa media renangnya nantinya, ya, yang bersifat basa. Oke, karena kita tahu bahwa organ reproduksi wanita itu sifatnya asam, jadi kebalikan ya. Kalau yang wanita adalah sifat asam, ya. Kalau laki-laki cenderung sifatnya basa. Nah, berarti supaya sperma itu bisa bertahan di organ reproduksi wanita, nah, maka dengan adanya basa itu akan menetralkan pH asam organ reproduksi wanita. Ya, oke, baik. Lalu ada kelenjar prostat. Nah, menghasilkan cairan basa seperti susu untuk meningkatkan pergerakan sperma. Ya, jadi ada kelenjar vesikula seminalis, kelenjar prostat, ya. Nah, sama-sama untuk mendukung
kehidupan daripada sperma. Ya. Nah, selain fruktosa juga mengandung protein yang tinggi. Ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena kurang lebih 70% protein yang dikonsumsi pria dialirkan untuk organ reproduksinya. Ya, dialirkan untuk organ reproduksinya. Nah, itu makanya pria itu harus banyak mengkonsumsi protein, ya, untuk mendukung proses reproduksinya. Ya, baik. Jadi kalaulah misalnya, ya, bagaimana kalau dikebiri? Ya, tahu dikebiri ya? Kalau dikebiri ini biasanya dilakukan pada binatang, ya, yaitu pemutusan testis, dalam arti dibuang. Ya, ya, tempat pembentukan spermanya dibuang. Ya, itulah testis dibuang. Nah, berarti dari segi ilmiah, kalau sudah dibuang testis, maka pembentukan sperma tidak ada lagi. Maka otomatis bagaimana makanannya? Makanannya itu cenderung lari ke tubuh, makanya badannya menjadi besar. Itu makanya cocoknya untuk, ya, peternak, pedaging lah kita bilang, ya, nah, gitu. Nah, lalu ternyata ada juga budaya yang dilakukan oleh manusia, seperti sumo. Ya, sumo itu kenapa badannya besar? Memang dari secara genetis memang badannya besar. Udah. Namun dibantu lagi dengan secara ilmiah, maka orang-orang sumo itu testisnya sudah dibuang. Ya, jadi dia otomatis, ya, untuk pembentukan spermanya itu sudah tidak ada lagi. Maka makanannya itu semuanya untuk itu, makanya badannya besar. Nah, itu budaya sumo itu. Makanya kenapa badannya besar, ya. Ya, baik. Nah, kemudian ada kelenjar Cowper, yaitu menghasilkan lendir. Tadi sudah kita tunjukkan gambarnya, ya, bersifat basah sebagai pelumas. Nah, laki-laki ketika ereksi, maka keluar lendir dari penis, ujung penis. Itu tujuannya adalah membersihkan urin, sisa urin dari uretra tadi, sekaligus sebagai pelumas pada saat kopulasi. Apa itu kopulasi? Kopulasi itu adalah, ya, bertemunya organ reproduksi pria dengan wanita. Ya. Nah, dengan adanya pelumas, maka akan memperlancar penetrasi penis ke liang vagina wanita. Ya, jadi si wanita tidak merasa kesakitan lagi. Ya. Nah, wanita juga hal yang sama. Artinya ketika dia mendapatkan rangsangan, ini biologi ya, mendapatkan rangsangan, wanita itu juga mengeluarkan lendir. Ya. Nah, itu makanya kalau wanita itu tidak menikmati, ya, rahmat Tuhan, ini adalah bagian dari pemberian Tuhan, ya, tidak menikmati kenikmatan seksual itu, maka organ genitalnya itu akan tidak mengeluarkan lendir. Ya, justru itu membuat rasa sakit pada saat melakukan kopulasi. Ya, nah, itu makanya perlu pelumas. Ya, baik. Nah, lalu ada penis, ya, organ reproduksi pria bagian luar. Ini adalah organ kopulasi, ya, dan pengeluaran urin dan semen. Ya, jadi dia masih satu liang, ya, mengeluarkan urin bisa, mengeluarkan sperma juga bisa. Semen ini berarti cairan yang sudah mengandung sperma, ya. Nah, jadi penis ini harus memiliki kemampuan juga. Artinya dia harus bisa mengeras. Bisa dia ibaratnya seperti senjata. Ada pria yang memiliki penis tidak mengalami pengembangan, tidak bisa ereksi. Inilah penyakit yang fatal pada pria. Itulah yang disebut dengan impotensial. Impoten. Ya, kalau tidak bisa menegang, mengeras, maka itulah disebut dengan impoten. Ya, kalau laki-laki normal, jika dia mendapatkan rangsangan, pasti penis ini akan membesar. Oke, ya, baik.
Nah, coba kita lihat gambarnya ya. Ini dia. Oke. Inilah kantung kemih ya. Lalu ini kelenjar prostat. Lalu ini uretra. Oke, kemudian ini kelenjar bulboretral. Oke. Nah, kemudian ada erectile tissue of penis. Ini jaringan ereksi. Nah, di sini nanti darah itu mengalir kemari sehingga mengisi spons ya, mengisi ruang-ruang sehingga ini menjadi ukuran yang lebih besar dari ukuran saat tidak ereksi ya. Nah, lalu dengan adanya ereksi ini maka pada saat puncaknya dia akan terdorong sperma itu membuat tekanan yang kuat sehingga sperma itu bisa lepas dan sampai ke organ reproduksi wanita ya. Nah, ini jika kita melihat organ reproduksi pria dari depan, inilah testisnya, inilah epididymisnya, vas deferensnya ya kan. Nah, ini vas deferens ya. Ini vas deferens maksudnya ya. Lalu ini vesikula seminalis, mana vesikula seminalis ya. Di belakang ini ya, baru kelenjar prostat. Nah, mungkin kamu pernah dengar penyakit kanker prostat. Jadi kalau penyakit kanker prostat itu, nah ini membesar, maka terjadilah penyempitan ya. Ini ibaratnya dia mengelilingi uretra. Jadi kalau pembengkakan ini kan terjepit ini. Makanya kalau ada orang penyakit kanker prostat, ini susah buang air kecil ya, susah. Nah, berarti untuk mengatasinya yaitu dibuat saluran ya, kayak saluran infus itu ya, bayangkan saluran infus ya, pipa kecil ya. Nah, tentu dimasukkan pipanya itu melalui ujung penis, dimasukkan, didorong ya. Nah, didorong baru ya dipaksalah dorong terus akhirnya sampai ke kantung kemih, maka akan keluarlah urinnya, baru dia bisa buang urin. Nah, itu kalau terjadi pembengkakan di kelenjar prostat ya, hanya menjepit dari saluran uretra tadi gitu ya. Sekarang kita pelajari alat reproduksi pria. Sperma diproduksi oleh alat reproduksi pria yang terdiri dari bagian-bagian penting berikut. Alat reproduksi luar adalah yang tampak dari luar, terdiri dari penis, skrotum sebagai pembungkus testis dan mengatur suhu testis, dan testis. Alat reproduksi dalam terdiri dari epididymis sebagai tempat pematangan sperma, vas deferens sebagai tempat penyalur sperma, kelenjar prostat, vesikula seminalis sebagai tempat penampungan sperma, dan ini adalah kandung kemih yang bukan merupakan bagian dari alat reproduksi. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat untuk memproduksi sperma. Di bawah kelenjar prostat ada kelenjar Cooper, dan sebagai tempat pengeluaran sperma adalah uretra. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus sebagai tempat memproduksi sperma. Sperma dimatangkan di dalam epididymis dan disalurkan melalui vas deferens menuju vesikula seminalis. Setelah siap untuk dikeluarkan, sperma akan dikeluarkan melalui penis, dan di situ ada saluran yang namanya uretra. Gametogenesis, dari nama ini sudah terus bisa kamu artikan adalah proses pembentukan gamet ya, dimana gametogenesis ini ada spermatogenesis ya. Jadi kaitannya di sini adalah spermatogenesis ya. Pembentukan sperma yang terjadi di tubulus seminiferus di dalam testis. Bagaimanakah tahapan spermatogenesisnya? Nah, ada istilah mitosis. Ya, saya yakin kamu tahu apa arti mitosis. Itu adalah bagian dari pembelahan sel khusus memperbanyak sel. Ya,
Nah, spermatogonium, apa itu spermatogonium atau 2N? Spermatogonium itu sifatnya diploid, artinya sifat kromosomnya adalah berpasang-pasangan, ya. Nah, ini didapat dari kedua orang tua kita, makanya dia disebut dengan 2N diploid ya. Nah, spermatogonium itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Berarti ketika sel tubuh kita sudah terbentuk, maka spermatogonium juga bertambah banyak lewat mitosis. Memulai secara mitosis untuk memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer atau 2N. Ya, kapan ini pembentukan spermatosit primer? Saat lelaki itu memasuki masa puberitas. Nah, masa puberitas itu dimulai ya normalnya adalah 12 sampai 14 tahun atau katakanlah kelas 6 SD ya, atau bahkan SMP kelas 1 ya. Ada juga yang agak terlambat, ada juga yang lebih cepat gitu ya. Pokoknya normalnya 12 sampai 14 tahun ya. Nah, lantas akan dilanjutkan pembelahan secara meiosis. Arti dari pembelahan meiosis di mana sifat kromosom itu akan mengalami pengurangan ya. Berkurang sifat kromosomnya, dalam arti jumlah kromosomnya berkurang. Kalau kita ingat kembali jumlah kromosom manusia kan 46. Itulah disebut dengan 2N diploid ya. Nah, ketika meiosis dia akan berkurang setengahnya, maka jadi 23 gitu ya. Nah, lewat pembelahan meiosis secara meiosis 1 dan 2 akan menghasilkan spermatid. Nah, ya, spermatid tadi ada istilah spermatosit ya. Spermatosit primer 2N dan ada istilah spermatid ya. Oke. Nah, lalu ada spermiogenesis. Tiap spermatid tadi mengalami pematangan menjadi spermatozoa yang sudah haploid. Ya. Ya, jadi dengan tujuan meiosis tadi adalah mengurangi sifat kromosom yang tujuannya nanti akan membentuk individu baru, tetap akan menghasilkan 2N setelah melebur. Jadi ovum untuk wanita juga bersifat N karena sudah meiosis, berkurang kromosomnya. Nah, jadi pada saat bertemu sperma dan ovum kan kembali lagi 2N. Coba kalau tidak ada meiosis, maka sperma ini akan 2N juga. Ovum juga 2N. Maka anaknya bagaimana? Ya 4N, ya nggak sama lagi dengan orang tuanya. Nah, jadi tujuan meiosis pembentukan sperma adalah mempertahankan jumlah kromosom. Tetap di 46. Gitu ya. Oke. Nah, terdiri dari kepala, leher, dan ekor dari sperma. Nah, lalu ada spermiasi, yaitu sperma yang sudah dewasa akan bergerak ke ductus epididymis untuk disimpan sementara. Ya, oke. Nah, lantas kita perhatikan bagaimanakah di dalam testis. Inilah dalam testis tadi, ya, ini testis. Lalu ini tubulus milliparus. Nah, ini ya. Tubulus milliparus. Jika kita zoom dia, di sini ternyata bahan pembentukan sperma banyak di sepanjang saluran ini. Nah, ini dia. Ya. Kemudian ada sel Sertoli, ya. Sel Sertoli ini berperan untuk memberi makanan bagi sperma, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan inilah induk dari sperma itu, ya, yang sifatnya diploid. Lalu dia nanti akan mengalami perbanyakan, jadi banyak ya. Lalu nanti dia pada saat usia puber, laki-laki itu akan mengalami perubahan menjadi spermatosit primer. Masih diploid ya. Nah, ketika dia sudah masuk masa puber, mulailah membentuk sperma, yaitu dengan cara pembelahan meiosis 1 dulu yang menghasilkan spermatosit sekunder. Nah, selanjutnya masing-masing sel ini akan membelah, melanjutkan meiosis 2 sehingga menghasilkan spermatid, dan dia sudah haploid. Karena waktu meiosis 1 disinilah terjadi pengurangan kromosom dari 2N menjadi N. Dan selanjutnya spermatid ini akan mengalami pematangan, terbentuklah sperma yang dilengkapi dengan flagel untuk bisa bergerak menuju ovum. Ya, oke. Baik, sekarang coba kita lihat dulu bagaimana video tambahannya. Sperm develop in the seminiferous tubules of the testes. Primordial sperm cells, called spermatogonia,
lie dormant in the outer compartment of the tubules from the late fetal period until puberty. At puberty, the spermatogonia undergo mitotic divisions, giving rise to genetically identical cells. The cells grow gradually into primary spermatocytes, preparing to divide into cells half their size. Each of these primary spermatocytes undergoes a first meiotic division, forming two smaller haploid cells known as secondary spermatocytes. These secondary spermatocytes divide once more, giving rise to four haploid cells called spermatids, containing exactly half of the father's genetic material. Through a process known as spermiogenesis, the spermatids change shape, transforming into mature sperm cells. The spermatid's nucleus condenses, the acrosome appears, and the tail begins to grow. Much of the cytoplasm is shed. As spermiogenesis completes, the sperm cells break free from the Sertoli cell lining of the tubules into the lumina. The sperm cells are then stored in the epididymis, where they functionally mature. Jadi saya rasa sampai sini dulu untuk pertemuan kita di dalam pembelajaran tentang sistem reproduksi, khusus membahas tentang sistem reproduksi manusia, yaitu organ reproduksi pria. Oke, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.